Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fitri Handayani, Elis Widiawati, dan Nur Aulia Jahro. Kami di sini akan membawakan materi mengenai permasalahan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan. Dengan dosen pengampu Ibu Herani Tri Lestiana, MSc. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 1. Permasalahan pendidikan di Indonesia, 2. Inovasi dan pembaharuan pendidikan Indonesia. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis Widiawati. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia. Terdiri dari 6 bagian. Bagian yang pertama, yaitu pemerataan pendidikan. Menurut KBBI, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti meliputi sebagian, meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, pemerataan pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan menengah, dan yang ketiga, pendidikan tinggi. Bagian yang kedua yaitu pemerataan pendidikan non-formal. Permasalahan pokok pendidikan yang kedua adalah masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak peserta didik yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Untuk mengatasi masalah kuantitas pendidikan itu, perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah agar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil ikut merasakan pendidikan. Kemudian permasalahan pokok pendidikan yang ketiga adalah masalah kualitas pendidikan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi jajaran pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal masyarakat yang merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Kita lanjut ke permasalahan pokok pendidikan yang keempat, yaitu masalah efisiensi pendidikan. Pendidikan dikatakan efisiensi bila penayagunaan sumber daya yang ada, yang meliputi waktu, tenaga, dan biaya, tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tergantung pada pemberdayaan sumber daya tersebut. Bila yang terjadi, misalnya tidak hemat, boros waktu, biaya, dan tenaga, tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensinya otomatis akan rendah atau kurang efisien. Kemudian, permasalahan pokok pendidikan yang kelima yaitu masalah efektivitas. Penduduk pendidikan dikatakan efektif atau ideal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Kemudian permasalahan pokok pendidikan yang terakhir, yaitu masalah relevansi pendidikan.
Pendidikan dikatakan relevan atau sesuai apabila sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian atau relevansi tersebut meliputi kuantitas atau jumlah ataupun kualitas atau mutu output tersebut. Saya Nur Aulia Jahro, NIM 1908105058. Sini saya akan melanjutkan materi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang bagian kedua, ketiga, dan keempat. Baik, langsung saja. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan khusus pendidikan dan tenaga kerja kependidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan wajah pendidikan. Nah, di sini ada identifikasi masalah sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Di antaranya, yang pertama, pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Maksudnya, terkadang terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Contoh, lulusan S1 pendidikan matematika, tetapi ketika mengajar di sekolah, dia mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hal itu secara tidak langsung akan menjadi masalah pendidik di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi. Apa aja 4 kompetensi itu? Yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 4 kompetensi itu harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, pendidik terkadang mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik, sehingga ia tidak mengajar secara maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 yang seharusnya pendidik memiliki kompetensi profesional yang mengharuskan pendidik wajib bertanggung jawab dengan tugas dan pembinaan terhadap peserta didiknya. Kemudian yang keempat, ada pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Mengapa seperti itu? Karena fenomena ini ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali pendidik mengecewakan masyarakat. Kemudian yang kelima, pendidik mengajar tidak sesuai silabus sehingga target tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Kemudian yang keenam, masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai PP nomor 19 tahun 2005, seperti pengajar di tingkat SD atau MI minimal berijazah S1 atau D4. Masih banyak kan kayak di sekolah-sekolah yang belum memiliki ijazah tetapi sudah mengajar, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada tenaga kependidikan, biasanya berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan, seperti guru merangkap menjadi tenaga administrasi atau tenaga keperpustakaan. Contohnya tuh kayak dia lulusan S1 pendidikan, seharusnya dia menjadi tenaga pendidik, menjadi guru, tetapi dia malah
beralih profesi menjadi TU atau tenaga keperpustakaan itu. Nah, kondisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi perkembangan pendidikan di negara ini. Untuk itu perlu adanya pemecahan masalah pendidik dan tenaga kependidikan. Di antara upaya-upaya pemecahannya adalah satu, pendidikan profesi guru. Yang kedua, meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, menanamkan karakter kuat dan cerdas. Karena terdapat dalam pribadi guru sejati yang mampu mendidik dengan hati. Kemudian yang terakhir, masalah tenaga kependidikan. Lanjut ke masalah pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, ada saling keterkaitan antar masalah pendidikan. Ada dua faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian. Nah, faktor yang pertama ada gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat dengan memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana daya. Kemudian yang kedua, kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan masih banyak lagi. Nah, lanjut ke masalah pendidikan di Indonesia yang terakhir atau yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan ini, kita bisa lihat ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor perkembangan iptek. Kemudian yang kedua, laju pertumbuhan pendudukan. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Saya Fitri Handayani akan melanjutkan materi mengenai inovasi dan pendidikan Indonesia. Yang pertama, ada perubahan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia telah berganti berkali-kali kurikulum sejak merdeka. Nah, berikut ini saya akan membacakan perkembangan kurikulum di Indonesia sampai saat ini yang kita gunakan, yaitu kurikulum 2013. Yang pertama ada kurikulum tahun 1947, berlanjut menjadi kurikulum 1952, berkembang lagi menjadi kurikulum 1964, berkembang lagi menjadi kurikulum 1968, berkembang lagi menjadi kurikulum 1975, kemudian berkembang menjadi kurikulum CBSA atau kurikulum 1984, berkembang lagi menjadi kurikulum 1999, berkembang lagi menjadi KBK atau kurikulum pada tahun 2004, selanjutnya ada KTSP atau kurikulum 2006, dan yang saat ini sedang diterapkan yaitu K13 atau kurikulum 2013. Nah, selanjutnya ada inovasi pengelolaan pendidikan. Dalam strategi umum, inovasinya itu misalnya yang pertama merumuskan cita-cita program serta tujuan yang ingin dicapai lembaga secara jelas. Langkah selanjutnya adalah berupaya maksimal merealisasikannya melalui kegiatan real sehari-hari. Yang kedua, membangun kepemimpinan dan budaya organisasi yang baik dan profesional. Yang ketiga, menggali potensi-potensi keuangan dan mengembangkan dengan kreatif. Yang keempat, ada membangun kerjasama atau networking, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Yang terakhir, ada sikap optimis, peduli, dan kreatif. Yang ketiga,
ada pembaharuan pendidikan. Nah, proses ini mempunyai beberapa tahapan, antara lain yang pertama invention, penemuan, yang kedua development, pengembangan, yang ketiga diffusion, penyebaran. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.